Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini. Di sini saya mau ngenalin kepada teman-teman semuanya salah satu distro Linux yang menurut saya keren, apalagi buat kebutuhan server yang namanya Alma Linux. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal ataupun baru dengar nama Alma Linux. Jadi kita mulai ke pengertian terlebih dahulu. Apa itu Alma Linux? Nah, Alma Linux adalah salah satu sistem operasi berbasis Linux yang bersifat gratis, open source, dan dirancang khusus untuk kebutuhan enterprise dan server. Nah, tujuan utamanya adalah jadi sistem operasi yang stabil, aman, dan punya dukungan jangka panjang, terutama buat menggantikan posisi CentOS yang dulu dikenal sebagai stabil, tapi sekarang udah berubah jadi CentOS Stream. Terus fitur-fitur apa aja sih yang ngebuat Alma Linux ini jadi pilihan utama buat kita coba? Yang pertama ialah stabilitas dan keamanan jangka panjang. Karena Alma Linux dirancang buat bisa dipakai server produksi tanpa harus crash gara-gara update yang gak jelas, karena update-nya itu dijadwalkan dan terkontrol. Jadi nggak tiba-tiba sistem merubah sendiri. Yang kedua ialah kompatibilitas biner 1:1 dengan RHEL. Yang artinya software ini bisa jalan langsung di HRL, bisa juga jalan di Alma Linux tanpa perlu dioprek terlebih dahulu. Yang ketiga, gratis selamanya. Jadi ini tuh cocok banget buat kebutuhan komersial, pribadi, edukasi atau apapun, tanpa harus ngeluarin biaya spesial pun. Dan yang terakhir ialah dukungan panjang sampai 10 tahun. Artinya, ketika kita udah menginstal satu versi Alma Linux, kita bisa pakai dan update sampai 10 tahun ke depan tanpa harus ganti versi. Meskipun Alma Linux punya banyak kelebihan, tetap aja ada beberapa kekurangan yang perlu diketahui juga. Yang pertama, ialah masih tergantung pada RHEL. Karena Alma Linux dibangun untuk kompatibel dengan Red Hat Enterprise Linux, mereka harus ngikutin semua update dan perubahan dari RHEL. Jadi, kalau RHEL-nya berubah drastis, Alma Linux juga harus ikut adaptasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ialah gak ada support resmi langsung dari vendor utama. Artinya kalau kamu atau kita pakai Alma Linux di perusahaan besar dan butuh dukungan teknis dengan SLA, kita harus cari support dari pihak ketiga. Gak kayak RHL yang bisa langsung hubungi Red Hat-nya. Dan yang terakhir, dokumentasi belum sebanyak distro lain. Karena masih tergolong baru, dokumentasinya belum sekomplit Ubuntu atau Debian. Tapi komunitasnya seiring dengan waktu terus tumbuh, jadi makin lama tetap bakalan lebih lengkap juga. Nah, mungkin itu saja perkenalan kita terhadap Alma Linux. Untuk selanjutnya ialah persiapan dalam instalasi Alma Linux yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling awal, yakni persiapan instalasi Alma Linux-nya. Dimana di tahap ini itu kita butuh dua hal utama, yakni file ISO si Alma Linux-nya sama aplikasi VirtualBox, dimana dua hal ini itu bagaikan alat dan bahan buat instalasi Alma Linux-nya. Step pertama, kita mau download ISO Alma Linux-nya dulu. Kita bisa download file ISO-nya itu di website Alma Linux resminya, yakni almalinux.org. Enter. Nah, tampilannya itu bakalan kayak gini. Kemudian kita klik icon download ini. Nah, kita itu bakalan download yang versi Alma Linux OS 9.6 minimal ISO. Kita klik. Dia tuh bakalan terdownload otomatis ya. Nah, kenapa kita pilih yang minimal? Karena ini versi paling ringan, cocok banget buat belajar basic Linux, command line, atau setup server. Filenya itu sekitar 2 gigaan kurang lebih. Alma Linux ini sebenarnya pengganti CentOS, jadi stabil banget buat server. Nah, selanjutnya, karena ISO-nya sudah terdownload, buat kalian yang belum punya aplikasi VirtualBox-nya, bisa download dulu di website resminya, yakni VirtualBox. Karena di sini kita itu udah punya VirtualBox-nya, jadi kita langsung buka aja dan langsung kita mau setting. Nah, setelah kita buka buat tampilan awal VirtualBox-nya itu kayak gini ya. Lalu kita mau buat virtual machine yang baru, kita klik new. Buat namanya bebas ya, aku di sini
pilih buat kelompok 4. Buat foldernya dibiarin aja default. Buat ISO-nya jangan dulu dimasukin, dan buat type-nya setting ke Linux dan subtype-nya ke Red Hat. Nah, bagian ini yang versionnya Red Hat 64-bit ya. Terus kita mau atur memorinya. Nah, memorinya kita biarin aja di 2 GB. Lalu ke hard disknya. Bagian ini itu kayak ngasih hard disk ke OS yang akan diinstal. Kita setting di 30 GB aja. Oke, lalu klik finish. Nah, tampilannya bakalan kayak gini. Lalu step selanjutnya itu menghubungkan ISO ke si virtual machine yang sudah kita buat tadi. Langkah-langkahnya, kita klik bagian settings. Kemudian kita masuk ke storage. Klik. Nah, di sini kan ada yang bagian empty, kita klik empty. Terus di sebelah paling kanan di sini itu ada icon CD kecil. Kita klik. Nah, kita masukin ISO yang udah tadi kita download ya. Klik OK. Nah, sampai sini semua persiapan sudah selesai. Mesin virtual sudah siap digunakan dan dijalankan, file ISO sudah terhubung dan juga memori sudah disesuaikan. Sekarang mari lanjut ke proses selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Alma Linux di VirtualBox. Jadi klik Start. Nah, biarkan aplikasinya login. Tunggu sebentar. Nah, sudah masuk. Lalu besarkan saja. Maaf, teman-teman kecil soalnya. Lalu di sini klik, ada 3 menu. Yang pertama itu install Alma Linux versi 696. Lalu yang kedua test this media and install Alma Linux. Yang ketiga troubleshooting. Teman-teman pilih yang pertama saja. Lalu tunggu sebentar. Nah, sebelum melanjutkan proses instalasi, di sini teman-teman harus men-setting dulu konfigurasi sebelum melanjutkan instalasinya. Misalkan di sini penggunaan bahasa, tulis aja bahasa Indonesia, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa indikator tanda segitiga tanda seru, itu berarti kalian harus men-setting terlebih dahulu si sistem operasinya. Nah, di sini kita mulai dari sistem instalasi, tujuan instalasinya. Nah, di sini jika kalian ingin setting secara sendiri atau tidak otomatis dibuatkan oleh sistem, kalian bisa mengubahnya ke ubahan. Nah, lalu klik tambah disknya atau ini. Karena saya menggunakan otomatis, yang disetting langsung oleh sistem operasi Alma Linux-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan otomatisnya langsung. Setelah itu, nah, sudah selesai kan hilang. Lalu selanjutnya adalah kata sandi rootnya. Kalian harus membuat kata sandi root. Itu bebas. Kalian mau menggunakan apa juga bisa. Pastikan kalau kata sandinya sama. Lalu centang kunci akun root. Lalu klik lagi selesai. Nah, udah hilang kan si itunya, si tanda serunya. Nah, di sini melanjutkan lagi pemuatan penggunanya. Nah, di sini saya akan menggunakan user saja. Lalu kata sandinya harus beda ya sama kata sandi yang sebelumnya, sama kata sandi yang ada di pastikan harus sama kata sandinya dengan yang di atas. Lalu klik selesai. Setelah selesai, lalu klik mulai instalasi.
biarkan, lalu tunggu sampai instalasi selesai. Nah, jika proses instalasi selesai, teman-teman dianjurkan untuk melakukan boot ulang sistem operasinya. Nah, klik aja ini. Kita tunggu. Lalu biarkan si sistem operasinya melakukan booting atau mulai start ulang. Nah, ini tampilan awal dari Alma Linux. Nah, setelah menginstal Alma Linux, kita akan melakukan konfigurasi awal supaya sistem Alma Linux ini siap digunakan. Untuk yang pertama-tama, kita klik terlebih dahulu Alma Linux ini. Terus kita masukkan password yang telah kita setting sebelum menginstal. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Klik enter. Kita tunggu masuk ke dalam atau awal dari Alma Linux ini. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Nah, inilah tampilan awal dari Alma Linux. Untuk yang selanjutnya, kita akan update terlebih dahulu sistemnya. Kita cari terlebih dahulu yaitu terminal. Kita klik terminal. Nah, untuk yang cara pertama yaitu kita harus masuk sebagai root atau kita masukkan terlebih dahulu perintah su min. Lalu kita masukkan password Alma Linux kita yang sebelumnya kita pakai. Kita ketik terlebih dahulu. Di sini nggak akan kelihatan ya. Kita langsung enter aja. Terus setelah muncul ini, kita masukkan kode selanjutnya yaitu dnf update min y. Setelah itu kita enter. Nah, ini adalah proses mengupdate sistem. Kita tunggu terlebih dahulu sampai beres. Sudah kita mengupdate, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menginstal paket dasar. Sekarang install alat bantu penting seperti nano, Corel, dan widget dengan menggunakan kode yang seperti ini. dnf install min y nano net tools widget Corel git unzip. Terus kita enter. Nah, kita tunggu terlebih dahulu ya sampai selesai prosesnya. Nah, setelah menginstal paket dasar, kita akan melakukan langkah selanjutnya yaitu mengecek IP address kita. Kita ketik IVE. Nah, ini adalah IP address kita. Selanjutnya kita akan mengecek memori dan penyimpanan kita. Untuk yang pertama yaitu kita akan mengecek memori kita dengan menggunakan kode free min h. Nah, ini adalah memori kita. Selanjutnya kita akan melihat penyimpanan kita dengan menggunakan kode ini df min h. Nah, ini adalah penyimpanan dari Alma Linux. Nah, Alma Linux sekarang sudah siap. Kamu bisa pakai membuat server web, DNS, Docker, dan lainnya. Simpel kan?